وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. Artinya, hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah Al-Quran dan Rasul sunnahnya. Pemirsa, yang kedua, kurangi perdebatan. Surat 40 ayat 56. Sesungguhnya orang-orang yang memperdebatkan tentang ayat-ayat Allah tanpa alasan yang sampai kepada mereka tidak ada dalam dada mereka, melainkan hanyalah keinginan akan kebesaran yang mereka sekali-kali tiada akan mencapainya. Maka mintalah perlindungan kepada Allah, sesungguhnya Dia maha mendengar lagi maha melihat. Yang ketiga pemirsa, ojo lali, jangan olok-olok diazab. 459. Dan apabila dia mengetahui barang sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok. Merekalah yang memperoleh azab yang menghinakan. Pemirsa, bahaya olok-olok. Hari ini pemirsa luar biasa judulnya. Judulnya DNA. Salah. DNA. Sekali lagi, DNA. Kalau dibaca cepat jadi DNA, padahal DNA. Karena itu pemirsa, ada seorang sahabat santri kita yang hari ini menemani kita, Kerangalap dari Malang. Kita undang Profesor Yan. Silakan Mas Yan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Mas Yan Prastio. Yang kedua pemirsa, seorang pengusaha muda juga dari Kerangalam. Kita undang Mas Heri Suseno. Silakan Mas Heri. Assalamualaikum Cak Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Pemirsa, Kerangalam itu arek Malang. Prof, saya tertarik betul. Saya terus terang pemirsa, setengahnya kaget saya. Kenapa? Banyak pemirsa juga SMS minta diangkat masalah-masalah yang belum tentu dibahas yang lain, atau nggak pernah dibahas oleh orang lain yang berkaitan dengan Al-Quran. Saya gemeter. Kenapa? Yang dibahas DNA. Saya singkatan DNA aja nggak tahu pemirsa. Tapi kita coba, karena Al-Quran itu membahas segala sesuatu. Ya, sebelum ke Profesor Yan, baca dulu surat 12, 111. Segala sesuatu ada di Al-Quran. Sesungguhnya pada kisah-kisah mereka itu terdapat pengajaran bagi orang-orang yang mempunyai akal. Yes. Al-Quran itu bukanlah cerita yang dibuat-buat. Terus? Akan tetapi membenarkan kitab-kitab yang sebelumnya dan menjelaskan segala sesuatu dan sebagai petunjuk dan rahmat bagi kaum yang beriman. Menjelaskan segala sesuatu pemirsa. Maka saya pede nih. Sesuatu pasti ada di Al-Quran. Maka kita coba, kita perdengarkan, kita perhatikan, jangan beranjak dari TVRI. Kita lihat sama-sama apa itu DNA. Prof Yan, hampir saya manggilnya Mas Yan, tidak apa-apa ya? Tidak apa-apa, santai saja. Enaknya Mas Yan apa Prof Yan? Dua-duanya boleh? Boleh, silakan. Saya panggil Prof dulu. Kalau lupa panggil Mas nggak apa-apa. Profesor Yan Prastio. Saya dengar panjenengan ini lebih kepada penelitian biologi molekuler. Iya, betul.
Itu kaitannya dengan DNA ada? Ya, memang biologi molekuler kan terbagi dalam 2 kategori, yaitu DNA dan enzim. DNA dan enzim. Kebetulan saya mendalami yang bagian DNA-nya. Oh, yang DNA? Iya. Pemirsa? Maaf pemirsa, saya nggak ngerti DNA itu apa. Kita tanya nih. Pertama saya tanya, singkatan DNA. Apa singkatannya? Deoksiribonukleat asid. Jadi asam inti. Jadi dalam sel itu ada inti, itu ada DNA, ada bagian yang mewariskan keturunan. Itu dalam bahasa Latinnya itu disebut deoksiribonukleat asid. Jadi disingkat DNA. DNA. Gitu. DNA. Ketika DNA ini ada di alam semesta, ya, pertama itu mati nggak? Atau DNA itu hidup? DNA itu sebetulnya sekumpulan dari benda mati. Jadi dia saripati, benda-benda mati. Masih mati ya? Ya, masih mati dia. Tapi lama-lama bisa hidup? Ya, dengan suatu proses dia akhirnya menjadi hidup. Dan menjadi proses hidupnya sesuatu yang mati apa namanya? Apa istilahnya itu? Dalam bahasa sainsnya. Sainsnya nggak apa-apa pakai sains supaya nggak kampungan. Ayo, supaya nggak kampungan. Ayo. Jadi kan DNA itu benda mati, kemudian dia direplikasi, sehingga replikasi itu menghasilkan gen. Nah, gen inilah yang menjadikan nanti dia menjadi hidup. Oh, jadi DNA dengan gen itu duluan DNA? Duluan DNA. Baru kemudian timbul gen. Pertanyaannya, DNA itu dari mana? Nanti dulu, nggak jadi jawab. Saya mau nanya Mas Heri. Mas Heri Suseno. Kerangalam. Ya. Kerangalam. Berarti selalu dibalik ya di sana ya. Kera itu arek. Ya. Ngalam itu Malang. Ya. Kalau saya ingin berkirim salam, jadi salamnya apa kalau dibalik? Ya, kalau di Malang itu terkenal dengan motonya salam satu jiwa, ya. Salam satu jiwa. Berarti kalau saya kirim salam dibalik jadi malas dong. Pemirsa, ya, wah saya itu harus senang ya, ketawa, jangan sedih terus. Anda di Malang sebagai apa? Saya dengar wirausaha. Saya wirausaha. Wirausaha. Ya. Tadi malam sudah dibahas loh oleh Pak Ferdi di sini. Ya, saya juga ngikuti. Berapa waktu yang lalu ya? Ya. Kalau nggak salah, kalau wira swasta itu salah satu kegiatannya ialah cari keuntungan, namun lupa dengan azas kemanfaatan. Betul. Karena di sininya itu untuk kepentingan menumpuk sederet rezeki untuk kepentingan dinastinya gitu ya. Tapi kalau wirausaha berusaha terus untuk kemudian sampai menemukan sesuatu untuk kepentingan orang banyak ya. Betul. Anda wira swasta apa wirausaha? Saya wirausaha. Wirausaha. Jadi terus berpikir ya. Terus berinovasi, terus berpikir bagaimana bisa bermanfaat bagi orang banyak. Oh gitu. Terhadap karya-karya kita. Amin. Dan bisa diwariskan dan diaplikasikan oleh banyak orang. Baik, nanti akan saya hubungkan antara wirausaha dengan DNA. Kayaknya nggak ketemu deh. Nah, insya Allah ketemu pelan-pelan. Kembali ke DNA. DNA itu lebih duluan lah daripada gen. Nah pertanyaannya, DNA ini dulunya terbuat dari apa? Dari unsur-unsur kimia yang diwakili oleh masing-masing zat yang ada di dalam tanah sebetulnya. Jadi kalau dalam bentuk kimianya kan unsurnya C, H, O, dan N. C, H, O, N. Con. Gitu ya. C, H, O, N. Ya. Apa C itu? C itu karbon. Terus? Hidrogen. Air ya. Oksigen. Kemudian nitrogen yang terakhir. Nitrogen. Berarti con itu bagian dari kemudian terwujudnya DNA. Betul. Yaitu karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Tapi nanti dulu kita bahas pemirsa. Masih lebih dalam lagi. Saya harus sesaat berhenti karena ada yang mau lewat. Siapa itu? Ramadan yang menyatukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi di Ramadan ini. Orang itu bergantung agama temennya. Kita bergaul sama tukang gendang setiap hari, lama-lama ngepak mulu kita. Ya kan? Sahur, jelang sahur. Jelang sahur.
Setiap hari pukul 3 waktu Indonesia Barat di TVRI. Bulan Ramadan, bulan nan suci. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Luar biasa pemirsa. Saya baru tahu ternyata struktur yang ada di alam semesta ini singkatannya CON. Gitu ya? Betul. CHON. Karbon, hidrogen, oksigen, nitrogen. Yang ingin saya tanya sama Prof Yan, karbon itu dingin apa panas? Dia panas kan, bahan bakar dari api. Bahan bakar dari api. Berarti alam semesta ini mungkin dari api duluan kali ya? Bisa jadi begitu. Bisa jadi begitu. Iya. Boleh nggak saya baca ayatnya? Iya, kalau saya meyakini bahwa api itu duluan. Ya, sekalian saya juga ingin tahu. Ingin tahu? Iya. Baik, surat 21 ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasanya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah suatu yang padu. Terus? Kemudian kami pisahkan antara keduanya dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Tahan. Pemirsa, langit dan bumi dahulu adalah suatu yang padu. Kemudian dipisahkan. Kalau memisahkan kertas, dirobek. Memisahkan kain, dipotong. Memisahkan sesuatu yang sangat teramat padat, ledak, pemirsa. Pasti api duluan. Gitu nggak kira-kira? Iya, betul. Yakin? Yakin. Dari api atau setelah diledakkan dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Berarti dari habis dari api, air. Iya. Kan tadi con ya? Con. Karbon, hidrogen. terus air, hidrogen. Iya. Betul? Betul. Quran pemirsa. Yang buat siapa? Pasti tahulah konsep alam semesta. Berarti habis karbon, hidrogen, oksigen, dan nitrogen. Manusia. Kita bicara makhluk hidup. Tadi Allah sampaikan bahwa dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Berarti manusia juga makhluk hidup toh? Makhluk hidup juga. Berarti dari air toh awalnya? Iya. Ya. Iya. Yakin? Yakin kalau dengan itu. Yakin ya? Yakin. Bahwa manusia dari air? Iya kalau di tadinya? Iya. Ya. Lalu kemudian sampai kemudian adanya tanah, kan air dulu baru kemudian timbul yang lain. Iya. Oke. Oke. Berarti yakin nggak seorang Profesor Yan bahwa kehidupan itu ada setelah air itu ada? Iya. Air dulu. Betul. Yakin? Iya. Berarti manusia dari air atau makhluk hidup dari air? Yakin? Kalau menurut Tadinya. sains memang Ya. makhluk hidup itu muncul setelah adanya air. Setelah adanya air? Betul. Berarti bisa dikatakan bahwa segala sesuatu yang hidup dari air. Betul. Berarti kalau bicara hidup, manusia hidup, tumbuhan hidup, dan juga hewan hidup. Yakinkah Prof Yan bahwa semuanya itu dulunya dari air? Secara sains saya yakin. Yakin, secara Iya, sains? Betul. Saya yang bagian ayat aja ya? Iya, saya juga Ya? ingin tahu lebih lanjut. Ingin tahu juga Iya. lebih lanjut. Silakan. Ayatnya ada nggak? Iya. Silakan. Prof Yan mau milih yang mana? Mau tumbuhan, mau manusia, apa hewan dulu? Yang dari air, silakan. Nanti saya buka ayatnya. Hewan atau tumbuhan, manusia terakhir aja. Manusia terakhir? Iya. Hewan atau tumbuhan? Iya. Oke, pemirsa, yang pasti hewan atau tumbuhan. Namun setelah struktur, barangkali kayaknya tumbuhan dulu. Nggak mungkin dong ada hewan. Yang dimakan apa kalau nggak ada tumbuhan? Oke, kita lihat. Hewan atau tumbuhan yang hidup. Tumbuhan dulu. Surat 6, 99 dari air. 6, 99 dari air. Dan dialah yang menurunkan air hujan dari langit. Terus? Lalu kami tumbuhkan dengan air itu segala macam tumbuh-tumbuhan. Tahan. Oke? Ada ayatnya. Yang kedua, hewan. Hewan. Yakin dari air? Iya. Secara ilmiah? Iya, secara sains ya. Pemirsa, surat 24 ayat 45. Dan Allah
telah menciptakan semua jenis hewan dari air. Lanjut. Maka sebagian dari hewan itu ada yang berjalan di atas perutnya. Di atas perutnya ular atau ikan. Dan sebagian berjalan dengan 2 kaki. Wah, ayam. Sedang sebagian yang lain berjalan dengan 4 kaki. Kambing, sapi. Lanjut. Allah menciptakan apa yang dikehendakinya. Sesungguhnya Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Cocok? Ya, cocok sekali. Tinggal apa ditanya? Sesuai dengan penelitian Prof. Yan. Kan tadi hewan sudah. Hewan sudah. Flora, fauna sudah. Nah, sudah. Manusia? Ya itu yang saya ingin tahu lebih lanjut. Oke. Ya. Nah, kalau ternyata dibuka ada, yakin nggak dengan Al-Quran? Ya yakin akhirnya. Akhirnya yakin? Iya. Wah, luar biasa pemirsa. Manusia dari air. Surat 25, 54. Dan dia pula yang menciptakan manusia dari air. Jelas? Lanjut. Lalu, dia jadikan manusia itu punya keturunan dan musaharoh. Dan adalah Tuhanmu Maha Kuasa. Air menjadi bahan baku kehidupan. Tidak mungkin bisa hidup tanpa planet bumi, ya dok? Harus ada tanah. Maka sangat mungkin menurut saya yang tidak mengerti ilmu pengetahuan, tetapi saya hanya melihat dari ayat. Kayaknya manusia itu air dan tanah dicampur, barangkali seperti itu. Tadi Prof. Yan mengatakan bahwa DNA itu ada unsur tanah. Unsur tanah, iya. Ada berapa unsur tanahnya yang melengkapi dan kemudian terwujudlah ya katakanlah DNA itu? Kebetulan saya pernah diskusi dengan teman-teman dalam bahasa Arab ya istilahnya. Ya, bahasa Arab. Itu yang kami tahu, jadi yang pertama itu identik dengan Al-Zalzal. Al-Zalzal. Ya. Terus? Kemudian Hamain Masnun. Hamain Masnun. Nun, kemudian Tin, dan terakhir Turab. Jadi ada 4. Itu yang mewakili CHUN tadi itu. Ulang lagi. Pemirsa, catat bahwa tanah itu ada 4 struktur walaupun 3, tapi ada yang double, gitu ya? Iya, betul. Yang pertama tadi apa? Al-Zalzal. Al-Zalzal. Iya. Pemirsa catat. Terus? Hamain Masnun. Hamain Masnun. Terus? Tin, Tin dan Turab. dan Turab. Saya boleh bacakan Quran? Silakan itu ya. Yang saya juga ingin tahu lebih lanjut. Ya, surat 15 ayat 26. Bahasa Arabnya. Pemirsa, Al-Quran luar biasa. Nah, baca. Walaqad khalaqnal insana min salsalin min hama'im masnun. Nah, salsalin masnun. Nah, ini kelihatannya ada 2 ya, 2 unsur ya? Iya, 2 unsur jadi 1. Oh gitu ya. Iya. C dan H. H. C H. Jadi 1 ini. Jadi 1. Yang kedua tadi 1 2 ya? Iya. Yang ketiga apa tadi? O. Apa tadi yang disebut Tin. tadi? Tin. 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 Surat 32 ayat 7. Ya, bahasa Arabnya. Alladzi ahsana kulla syai'in khalaqah wa bada'a khalqal insana min tin. Kok nganggut-nganggut? Ya jadi ngerti. Alhamdulillah, pemirsa. Pemirsa, Quran luar biasa. Baca Indonesianya. Yang membuat segala sesuatu yang dia ciptakan sebaik-baiknya. Dan yang memulai penciptaan manusia dari tanah. Tahan. Berarti ketika Allah bicara tanah, itu ada ya, atau beda ya bahasa Arabnya? Beda ya. Ada tin. Ada tin. Ada yang barusan apa? Turab. Iya, turab. Tadi yang terakhir ya? Terakhir Oke, turab. saya buka dulu yang turab ya. Iya. Alhamdulillah. Turab dulu kita buka. Surat 359 sama-sama tanah ya? Iya, sama. Oke. Inna masala Isa indallahi kamasali Adam khalaqahu min turab. Ada tuh? Iya, ada. Thumma qala lahu kun fayakun. Artinya? Sesungguhnya misal penciptaan Isa di sisi Allah adalah seperti penciptaan Adam. Allah menciptakan Adam dari tanah. Ada turab, ya, ada tin. Dan ada
Apa tadi? Yang pertama, yang campur? Salsal. Hamain Masnun. Hamain Masnun. Pemirsa, ternyata saya baru ngeh pemirsa bahwa Al-Quran dan sains itu selaras pemirsa. Sabar dulu Mas Heri. Habis ini kita bahas kesampaian. Karena ada yang mau lewat. Siapa yang lewat? Itu loh. Ramadan yang menyatukan. Dan kini kita ikuti informasi selengkapnya. Kabar hangat setiap pagi mengabarkan peristiwa dari berbagai belahan dunia dirangkum dalam Indonesia Pagi. Tangkap terkait kasus kepemilikan Pengikutnya berada di hutan 15,5. Regu pemadam kebakaran. Rasionalisasi pegawai negeri sipil melaporkan dari Jawa Barat. Indonesia Pagi setiap hari pukul 6 waktu Indonesia Barat di TVRI, saluran pemersatu bangsa. Pemirsa, gabung kembali di Ramadan yang menyatukan. Saya baru ngeh pemirsa, ternyata Al-Quran itu selaras dengan sains. Menurut Prof. Yan, pernyataan saya barusan setelah diketahui ayatnya, cocok nggak? Sangat cocok sekali. Sangat cocok. Iya. Mas Heri, saya dengar Anda sebagai wirausaha, kalau nganggur-nganggur malam suka baca Quran. Ya. Pernahkah Mas Heri temukan ayat-ayat tadi? Pernah. Pernah. Tapi mungkin Mas Heri belum bisa membedakan tanah itu ternyata ada 4. Iya. Oke. Ya. Nah, perlu nggak orang-orang yang ahli bahasa Arab seperti teman-teman pondok ini? Wah, perlu, Cak. Perlu. Sehingga kita tahu ya, bahwa tanah itu ada 4 macam bahasa. 4 macam bahasa. Ya. Walaupun sama-sama dalam bahasa Indonesianya Arab. Ya. Dalam bahasa Indonesianya tanah. Ya. Itulah hebatnya bahasa Arab yang satu kata bisa menimbulkan berbagai arti. Ya. Gitu. Betul. Itu luar biasanya. Maka Arab atau bahasa Arab harus dipelajari. Kembali ke Prof. Yan. Tadi ada 4 unsur tanah yang lalu kemudian menjadi DNA. DNA, betul. Oke. Kalau kita bicara tanah itu kan benda mati ya? Benda mati. Berarti DNA itu mati ya pertama? Mati. Lalu kemudian bisa hidup ada proses yang tadi apa namanya? Ya, replikasi untuk menjadi gen. Replikasi untuk menjadi gen. Nah, di dalam Al-Quran proses tanah ini tidak lalu kemudian diam begitu saja menjadi manusia. Saripati ini diolah menjadi air mani, menjadi segumpal darah, segumpal daging, dan selanjutnya. Nah, di dalam tanah itu ada berbagai unsur yang di samping 4 tadi juga ada nabati, yang nabati dimakan oleh hewan. Ya. Sehingga kemudian saripati ini dimakan oleh manusia, oleh bapak ibu kita. Sepintas, menurut Al-Quran bahwa manusia yang sekarang ini hidup saya juga Mas Buran ini adalah dari saripati berasal dari tanah. Oke? Iya. Sepakat? Sepakat untuk itu. Sepakat? Iya. Secara ilmiah gimana? Iya, secara ilmiah memang betul seperti itu. Betul. Jadi air mani yang ada itu adalah hasil dari prosesi orang tua kita memakan saripati itu ya? Iya. Menjadi sperma. Sperma. Berarti kita dulu, saya kan lahir misalnya tahun 60 gitu. Ya. Saya tahun 59 bisa-bisa masih ada di saripati ya, masih ada di flora atau fauna. Iya. Gitu ya. Maka ketika flora dan fauna kita rusak, berarti kita sesungguhnya sedang merusak diri kita sendiri. Iya, kurang karena lebihnya itu begitu. bahan baku. Iya. Jadi sepakat bahwa manusia dari saripati. Sepakat? Sepakat untuk itu. Saya buka ayatnya. Ya, silakan. Surat 23, 12 sampai 14. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Yes. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh. Proses kedua, berarti habis saripati jadi air mani, oke? Terus? Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah. 3.
Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. 4. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. 5. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. 6. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Yang ke-7 jadi. Yang ke-7 sukses. Berarti proses ada 6. Saripati, air mani, segumpal darah, segumpal daging, tulang belulang, dibungkus dengan daging. 6. Nah, dalam penciptaan alam semesta itu juga ada 6. Mungkinkah manusia ini adalah, gitu loh. Sekali lagi, manusia ini adalah saripati dari alam semesta itu. Yang disebut kata ilmu pengetahuan, kalau nggak salah nih, apa sih namanya yang kecil itu? Mikro apa gitu? Mikrokosmos. Menurut Prof. Yan, mikrokosmos itu yaitu sesuatu yang besar diperes, jadi kecil. Cocok nggak? Cocok. Gitu. Secara secara sains kan penggambaran. Jadi diri manusia itu kan terdiri dari atom-atom. Ya. Nah, kalau secara sains atom-atom itu adalah refleksi dari alam semesta. Subhanallah. Jadi alam semesta bentuk besarnya makro, masuk ke diri manusia dalam bentuk atom-atom itulah mikronya. Oh, jadi mungkin gini ya, mudahnya saya nangkap, ini ada kebun apa itu tembakau, gitu ya, ada kebun, ya kebun-kebun itulah cengkeh gitu kan, gawat deh gitu. Jadi rokok itu ya? Ya, mungkin seperti itu. Oh gitu ya? Jadi manusia ini gitu loh, saripati alam yang tadinya gede jadilah, oh pantas manusia itu mengandung semuanya ya? Iya. Ada panasnya, ada ya macam-macam, termasuk ada model mataharinya. Ya. Nah pada waktu tanah itu ya, yang menjadi gen, ya, di situ ada tanah yang disinari matahari, pasti mengandung panas dong. Iya. Nah kemudian jadilah manusia. Maka ketika manusia begitu lahir, ya, manusia dengan panas, lahir itu sudah panas apa nunggu matahari dulu disinari baru panas? Lahir itu sudah ada angetnya nggak? Ya kalau secara sains kan bayi lahir itu memang suhu badannya sudah ada. Jadi sudah ada? Sudah ada. Berarti ada tanah yang anget dong? Ya logika sainsnya begitu akhirnya. Logika sainsnya bahwa ada tanah yang anget kemudian menjadi daging kita ini anget. Begitukah? Ya logikanya kan akhirnya begitu. Nah sekarang saya buka. Pemirsa, surat 15 ayat 26-27. Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari tanah liat kering yang berasal dari lumpur hitam yang diberi bentuk. Terus? Dan kami telah menciptakan jin sebelum Adam dari api yang sangat panas. Oh, jadi ada unsur tanah dan api yang sangat panas, tentu mewarnai tanah itu menjadi panas. Iya. Iya. Ya. Tadi kalau nggak salah ada yang jadi satu, yaitu C dan H. Ya, C dan H. Ya kan? C dan H. Coba 55 ayat 14. Kayaknya saya kok lebih yakin lagi nih. Coba baca lagi. Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar. Tembikar. Ya, agak ada unsur panasnya. Maka ketika menjadi bayi sudah anget. Sudah anget. Berarti ada bahan baku yang anget ya? Iya. Ya, berarti ada tanah yang anget yang kemudian menjadikan kita ini. Begitukah? Iya, kalau secara logika sains memang begitu. Setelah mendengar ayatnya jadi lebih yakin. Jadi lebih yakin. Iya. Setelah mendengar ayatnya lebih yakin. Lebih yakin. Bahwa ada unsur panas di dalam tanah itu. Iya. Tembikar namanya. Kalau saya kan baru logika ya. Oke. Jadi ada sinkron Cak Nur ya. Coba, ada ayat bahwasanya di situ penciptaan manusia, itu ada ilmu sainsnya. Ternyata ada selaras gitu loh ya. Antara dan sainsnya. Sangat selaras. Sangat selaras. Jadi terbuktilah bahwasanya Quran sangat luar biasa. Ada ilmuwan gitu ya. Ngomong-ngomong, jangan hanya Quran dong, kan harus pakai hadis juga. Oh, hadisnya juga ada ya. Coba ini pemirsa nih. Ya, hadisnya juga ada. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ahadakum yujma'u khalqahu fi batni ummi arba'ina yawman. Nutfatan thumma yakunu 'alaqatan mithla dzalika. Thumma yakunu mudghah mithla dzalika.
Artinya? Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya tiap